Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Oke adik-adik, pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang apa itu entrepreneurship. Nah, pada sesi ini kita akan membahas tentang technopreneurship. Karena ini yang lebih cocok untuk di bidang kita ya. Nah, apa itu technopreneurship? Nah, hari ini akan kita bahas dari beberapa slide berikut ini. Nanti juga dalam sesi ini akan kita sharing ya dari pengalaman atau dari cerita orang lain bagaimana seorang teknokrat seperti Anda itu bisa menjadi seorang technopreneurship. Baik, saya share materinya. Apa itu technopreneurship? Ya, ini kita merangkum dari Muhammad Rashid, Iwan Sudrajat, dan lain-lainnya. Definisinya adalah technopreneurship adalah hasil penggabungan antara teknologi dan entrepreneurship yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi ini adalah integrasi antara teknologi, inovasi, dan kewirausahaan. Yaitu tindakan mengubah sesuatu menjadi sumber daya bernilai tinggi dengan memanfaatkan ide-ide dan penerapan iptek dalam pengembangan usaha. Jadi technopreneurship yang tidak hanya itu saja, tapi juga ada sentuhan-sentuhan teknologi di dalam usahanya. Nah, kewirausahaan adalah bagian dari teknologi. Sedangkan perusahaan di mana teknologi memainkan peran penting dalam kegiatannya. Masih lanjutan, yaitu technopreneurship bisa diartikan juga proses rekayasa masa depan seorang individu, organisasi, atau bangsa. Nah, penerapan penemuan terbaru, hasil inovasi, dan pengembangan iptek. Atau pembuatan produk high-tech atau memanfaatkan teknologi tinggi untuk menghasilkan produk bagi konsumen. Jadi tidak hanya dilihat dari aspek produknya atau produk yang mengandung teknologi, termasuk prosesnya ketika memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan produk, itu juga disebut bisa technopreneurship. Nanti akan kita tunjukkan ya salah satu contoh yang milik teman kami. Produknya sambal, tapi menggunakan teknologi tinggi sehingga layak untuk disebut sebagai technopreneurship. Atau pemanfaatan teknologi guna menghasilkan keuntungan. Teknologi itu tidak hanya berupa hardware adik-adik, termasuk software pun. Ya, seperti yang kita bisa lihat ya, penerapan untuk menghasilkan uang menggunakan medsos, menggunakan marketplace, itu adalah usaha yang mendasarkan atau basis usahanya menggunakan teknologi informasi. Sedangkan proses bisnisnya sebenarnya sama, yaitu jual beli barang. Ya, tapi promosinya, proses transaksi, bahkan sampai proses pembayarannya pun semua sudah menggunakan teknologi-teknologi informasi. Oke, kita akan ambil contoh. Kita akan ambil contoh produk yang sudah kita kenal ya. Ini adalah tempe. Ya, saya rasa ini makanan kita sehari-hari ya. Di mana-mana bisa kita jumpai dengan mudah. Tempe dibuat cukup dengan teknologi sederhana, yaitu kacang kedelai, terus diberi ragi, lalu didiamkan selama kurang lebih 1 malam atau ya setengah atau sekitar 12 jam ya. Kalau kita lihat di beberapa produksi rumah tangga, diolahnya sore, pagi atau subuh itu sudah bisa dibawa ke pasar. Ini dengan menggunakan kemasan sederhana, menggunakan daun pisang. Yang sebelah kanan ini sudah menggunakan kemasan plastik. Nah, ternyata
tempe yang aslinya dari Indonesia itu juga dikembangkan di tempat lain ya. Buktinya apa? Mereka masih menggunakan bahasa kita ya, tempeh. Kita membacanya tempeh. Ya. Kalau bahasa kita adalah tempe, gitu ya, tanpa H. Nah, ini membuktikan bahwa asal makanan kita itu dari Indonesia. Ya. Namun di negara lain dengan memanfaatkan teknologi, contoh khususnya adalah teknologi dalam pengemasannya. Ya, teknologi dalam pengemasannya ada yang menggunakan plastik, ada yang menggunakan botol kaca seperti ini. Nah, ini sudah bisa dikatakan technopreneurship karena pengolahnya sudah menggunakan teknologi, tidak lagi alami atau original seperti yang di slide sebelumnya tadi. Nah, ini ada sedikit cerita adik-adik ya. Tempe ini semua mengakui bahwa ini adalah makan khas atau berasal dari Indonesia. Ya. Sampai di luar negeri pun tetap menggunakan istilah yang berasal dari kita. Namun sayangnya karena ini sudah turun-temurun, kita menganggap ini adalah hal yang biasa. Ya. Sehingga kita nggak punya klaim karena saking biasanya. Nah, paten tentang tempe adik-adik ini sebenarnya sudah dipatenkan oleh Jepang. Ya. Nah, apa yang mereka patenkan? Yang mereka patenkan adalah prosesnya. Jadi selama ini yang biasa kita lakukan, ya, yang sudah biasa kita kerjakan itu nggak pernah kita bukukan secara legal ya. Dalam hal ini adalah dipatenkan. Ya, karena kita sudah menganggap saking biasanya. Namun di Jepang proses ini diteliti terus dipatenkan oleh mereka. Jadi kalau kita mau klaim itu sekarang nggak bisa karena apa? Prosesnya sudah dipegang oleh orang Jepang. Padahal itu secara alami sudah berlaku di Indonesia. Nah di sini adik-adik salah satu poin ketika Anda menjadi seorang entrepreneur atau technopreneur, ketika Anda punya produk, itu Anda harus lindungi dengan cara mendaftarkan ke kantor paten. Ya. Bisa paten sederhana atau paten biasa, ya, termasuk merek dagang, logo, dan lain sebagainya, itu perlu Anda legalkan. Nah, seperti ini. Kita sekarang nggak bisa lagi klaim bahwa itu adalah milik kita gitu ya, secara hukum ya. Tapi secara kelaziman semua mengakui bahwa tempe berasal dari Indonesia. Nah, ini pelajaran penting yang berasal dari tempe adik-adik. Oke. Nah, ini yang saya ceritakan di awal tadi bahwa produk sederhana yang biasa kita konsumsi sehari-hari ini juga bisa menjadi kategori technopreneurship. Kalau di sini yang akan saya ceritakan adalah teman saya ini dia memproduksi sambal, ya. Saya rasa semua sudah paham ya, maka salah satu varian makanan ini ya sambal, ya. Pelengkap lauk pauk tapi tanpa sambal kayaknya ada yang kurang, gitu ya. Nah teman saya ini membuat sambal dengan beberapa varian rasa, ada yang ikan, ada yang udang, ada yang cumi dan lain sebagainya, ya. Nah di dalam proses pembuatannya atau masaknya sampai ke pengemasan itu menggunakan teknologi, ya, teknologi proses. Nah, sehingga ini juga masuk di kategori technopreneurship. Oke, kita lihat videonya ya. Anda bisa klik di sini ya, sambelio.id. Dia membuat sebuah produksi, dan dalam standar produk makanan
dan itu ada beberapa aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh BPOM, termasuk obat dan makanan. Dan jelas bahwa rumah produksinya steril, sepertinya juga harus menggunakan pakan khusus. Di proses contohnya ya, lombok, bumbu bawang, dan sebagainya. Tapi ketika Anda punya makanan itu yang Anda tidak hanya tentang rasanya juga, tapi prosesnya pun harus mengikuti standar. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk masaknya tidak lagi menggunakan wajan biasa atau panci, tapi menggunakan mesin. Ya. Ini juga salah satu faktor sebetulnya itu banyak disebut sebagai teknologi. Oh iya, sekedar cerita ya, bahwa teman saya ini mengembangkan produknya dan diikutkan program kewirausahaan yang didanai oleh Ristek Dikti. Anda juga punya kesempatan untuk mengikuti kompetisi-kompetisi serupa, di mana kompetisi ini menawarkan permodalan. Ya. Anda akan diberi modal untuk mewujudkan produk inovasi Anda itu hingga menjadi produk yang layak jual. Oke, kita kembali ke materi. Oke. Technopreneurship adalah suatu kemampuan untuk satu, memanfaatkan keahlian atau disiplin ilmunya untuk bisnis. Jadi apapun bidang keahlian Anda saat ini, ya, ketika itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi bisnis, maka Anda memiliki kemampuan atau technopreneurship. Misalkan sekarang Anda menggeluti bidang elektronik. Ya, elektronik cukup luas adik-adik, ya, mulai dari hardware, software, ya, termasuk pembuatan aplikasi di HP atau smartphone, atau jasa, misalkan jasa instalasi, jasa jaringan, setup jaringan, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini adalah yang pengertian pertama. Terus yang kedua, technopreneurship itu kemampuan untuk menangkap peluang untuk penciptaan bisnis. Sebagai contoh yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang adanya peluang, ya, waktu itu adalah kebutuhan akan transportasi ojek, ya, yang mana tarifnya tidak jelas gitu ya, masing-masing menggunakan standar sendiri, akhirnya membuat user atau pelanggan itu tidak merasa nyaman. Ya. Nah, disitulah muncul aplikasi Gojek dan disusul seperti Grab dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah kemampuan untuk melalui invensi, ya, diubah menjadi inovasi. Nah, ini ada dua kata-kata ya, invensi, inovasi, yang sering kita dengar tapi kadang-kadang kita tidak bisa membedakan ya apa yang menjadi pembeda di antara dua istilah ini. Nanti akan kita bahas. Ya. Nah, invensi diubah menjadi inovasi yang memberikan peluang besar untuk menjadi bisnis. Ini juga disebut technopreneurship. Nah, berikutnya mengidentifikasi inovasi yang didapat menjadi kekayaan. Ya. Termasuk ini ya, suatu kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan dan melawan banyak rintangan. Yang berikutnya adalah mengubah produk yang dapat bersaing baik di pasar lokal maupun pasar dunia. Termasuk yang terakhir adalah technopreneurship adalah suatu kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat.
Sehingga dibutuhkan satu, keberanian. Berani untuk memulai usaha. Pengetahuan, karena ini yang nanti menjadi basis, ya, basis dari bisnis itu sendiri. Terus yang ketiga, kecerdikan dan ketekunan. Ya. Nah, kecerdikan dan ketekunan ini saya contohkan ya. Kita mengenal salah satu penemu telepon, ya, itu adalah yang terkenal ya, yang kita kenal itu adalah Alexander Graham Bell. Namun di saat yang bersamaan sebenarnya ada juga penemu lain yang membuat telepon sebenarnya. Ya. Nah, waktu itu selangnya hanya tidak sampai harian, bahkan hitungan jam untuk mendaftarkan patennya. Ya. Nah, si penemu yang satunya itu dia mengirimkan nada. Yang dia kirimkan dalam penemuan atau invensinya adalah nada. Sedangkan Alexander Graham Bell waktu itu yang dia ajukan ke kantor paten adalah mengirimkan suara. Ya, sehingga disinilah ya kecerdikan ya, di dalam mengajukan suatu invensi menjadi sebuah produk itu berperan. Ya. Berikutnya adalah keterampilan dan pengalaman. Itu adalah hal pertama yang harus dimiliki agar menjadi seorang teknopreneurship. Terus yang kedua, ini juga dibutuhkan praktek, training, kursus kewirausahaan dalam kurikulum pendidikan secara sistematis. Nah, kita beruntung adik-adik di mata kuliah kita di teknik elektro juga diajarkan. Artinya kita punya kesempatan lebih dibandingkan jurusan-jurusan yang lain yang hanya mengajarkan tentang ilmu pengetahuan. Nah, di sini Anda punya kelebihan yaitu Anda bisa membuat produk. Ditambah dengan skill atau pengetahuan tentang kewirausahaan, maka akan menjadi peluang yang besar ya bagi Anda untuk menjadi seorang teknopreneurship. Makanya kita pelajari dengan tekun ya, kita wujudkan sehingga muncul inovasi-inovasi yang berguna ya, baik untuk kita sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, teknopreneur harus memiliki mindset yang benar ya. Harus memiliki perubahan mindset ya. Kalau pandangan konvensional, Anda lulus ya, itu sebagai pencari kerja, melamar kerja kemana-mana, buka lowongan di internet, buka lowongan di koran ya, atau mencari info-info tentang lowongan pekerjaan. Namun bagi seorang teknopreneur ya, mindsetnya harus berbeda ya, harus diubah. Bahkan diubahnya tidak saat lulus, tapi mulai dari sekarang. Yaitu menjadi teknopreneur itu menciptakan lapangan kerja dengan memanfaatkan iptek. Tidak harus sebagai inventor ya, karena memang tidak semua orang bisa menjadi seorang inventor ya. Namun menjadi teknopreneur bisa memanfaatkan invensi orang lain ya, dikembangkan, diproduksi secara massal dan dijual dengan menerapkan media-media elektronik ya. Sehingga bagi seorang teknopreneur itu harus memiliki wawasan bisnis teknologi sejak dini. Bisa saat mulai kuliah ini, ketika mempelajari sesuatu, maka dihubungkan kira-kira dengan teknologi ini apa yang bisa kita jual, apa yang bisa kita produksi secara massal, ya, seperti itu. Atau begini, bagi seorang teknopreneur, ya, ketika melamar ketika lulus, dia boleh aja melamar ya, karena apa? Mungkin dia masih butuh untuk belajar mempersiapkan diri ya, maksud saya mempersiapkan diri kalau nanti suatu saat dia ingin terjun di bidang bisnis ya. Jadi tidak ada salahnya kita lulus itu juga langsung mencari kerja, tapi dalam hati harus diniatkan bahwa kerja ini adalah untuk mencari pengalaman. Ya. Karena ada banyak hal yang tidak kita jumpai di bangku kuliah. Ya. Misalkan manajemen
di perusahaan atau di tempat kerja menghadapi rekan sepekerjaan itu kita tidak menjumpai di bangku kuliah, ya. Termasuk mengatur harga jual atau membuat sebuah peluang menjadi sebuah produk. Nah, itu bisa kita pelajari ketika kita menjadi seorang pekerja. Jadi dua-duanya tetap baik, namun mindsetnya yang harus diatur, ya. Jadi yang harus kita tanamkan bahwa mencari kerja itu kalau yang konvensional adalah kerja, mengisi bagian di sebuah perusahaan, lalu gaji menjadi mindset utama. Ya. Kalau seorang entrepreneur, kerja adalah untuk belajar dan mencari pengalaman. Jadi dengan kita menjadi seorang pekerja di sebuah perusahaan, namun kita niatkan hati kita untuk mempelajari sistem atau mempelajari bagaimana bisnis itu bekerja, itu baik. Ya. Jadi yang kita garis bawahi di sini adalah mindset. Ya. Tidak hanya menjadi seorang pekerja yang mengharapkan gaji, ya, tapi juga mengharapkan ilmu dan pengalaman. Karena kalau langsung terjun itu juga berisiko adik-adik, ya. Seorang teknopreneur harus siap jatuh bangun, ya, harus siap untuk istilahnya bakar duit gitu ya, untuk memulai suatu usaha. Namun kalau sudah bekerja dulu, maka ada beberapa poin yang dia pelajari, ya, di mana dia nggak harus jatuh bangun dulu ketika akan memulai suatu usaha. Karena itu sudah dia dapat waktu dia bekerja. Jadi saya ulangi kembali bahwa mindsetnya itu yang harus ditata mulai sekarang. Oke, target teknopreneur. Ya. Bagi seorang teknopreneur, ini bisa menjadi seorang pengusaha inovatif atau membuat produk inovatif. Nah, ini keduanya saling berkaitan. Oke. Tadi kita bahas tentang inovasi, ada invensi. Apa sih perbedaannya? Jadi inovasi, ya, ini pembaruan, ya, yang dihasilkan dari proses kreatif dan sosial yang memberikan kemanfaatan secara ekonomi. Jadi ini ada kata kunci bermanfaat secara sosial dan ekonomi. Ini melekat pada istilah inovasi. Ya. Jadi ketika kita membuat sesuatu, itu misalkan Anda bisa membuat sebuah alat otomatis, bisa dikontrol atau dimonitoring secara online. Ya, itu masih disebut dengan invensi, belum inovasi. Namun ketika produk Anda yang sudah Anda buat tadi terjual, terus bagi orang lain itu bisa bermanfaat, bisa untuk aspek ekonomi, ya, misalkan menghasilkan cuan gitu ya, menghasilkan penghasilan atau secara sosial. Ya, intinya alat Anda terjual. Nah, itu baru disebut dengan inovasi. Nah, kata kuncinya apa? Kata kunci yang melekat pada istilah inovasi adalah kreativitas untuk pembaruan atau perbaikan. Yang kedua adalah diimplementasikan dan memberikan nilai kemanfaatan nyata, baik itu komersial, ekonomi, dan sosial. Nah, ini ada 10 elemen inovasi bisnis, ya. Di aspek keuangan, ya, kita nanti akan mengenal model bisnis, ya, bisnis model. Jadi bagaimana mendapatkan imbalan. Nah, saya contohkan aja, misalkan bisnis GoFood gitu ya, atau Shopee Food atau yang lainnya, ya. Jadi sebenarnya apa yang mereka jalankan, ya, sebenarnya dia membuat aplikasi yang bisa menyambungkan antara kebutuhan pengguna user, yaitu butuh untuk beli makan, ya, tapi malas keluar gitu ya, atau memang sedang sibuk sehingga butuh beli makanan. Terus yang kedua, menyambungkan dengan si pemberi jasa, yaitu warung, ya, warung. Nah,
untuk menghubungkan kedua elemen tadi, di situ ada perantara, yaitu mitra pengantar ya, atau abang ojeknya gitu ya. Nah, dia mendapatkan imbalan dari mana? Setiap transaksi itu ada processing fee ya. Jadi ada istilahnya ongkos aplikasinya lah gitu ya. Nah, dia mendapatkan entah 1.000 atau 2.000 dari situ. Nah, belum lagi kalau kita lebih teliti, sebenarnya si pembuat aplikasi pun juga memasang tarif di makanan. Jadi misalkan makanan kalau kita beli langsung itu 10.000, ditawarkan di sana itu 12.000. Jadi dia mendapatkan dua imbalan atau dua keuntungan. Dan termasuk untuk yang lainnya seperti jasa pengirimannya atau ongkirnya itu juga dimasukkan di sana, tapi diberikan kepada drivernya. Nah, jadi model bisnis ini nanti akan kita bahas di materi berikutnya ya. Nah, nanti akan kita kenal dalam elemen inovasi bisnis itu ada bisnis model ya. Ada macam-macam adik-adik untuk bisnis model ini ya. Terus yang kedua, jaringan ya, bagaimana membentuk kepemilikan ya. Jadi jaringan atau networking. Yang ketiga, ada proses inti, core prosesnya, bagaimana memberikan nilai tambah terhadap yang ditawarkan. Terus ada enabling proses, yaitu bagaimana mendukung proses inti. Yang di aspek keempat ya, elemen keempat yaitu penawaran atau offering. Jadi bagaimana kinerja produk ya, produk performance, bagaimana merancang penawaran inti dari proses inti tadi ya. Terus sistem produk, bagaimana meningkatkan penawaran inti. Yang ketujuh, layanan ya, bagaimana tetap berhubungan dengan pelanggan setelah pembelian. Ya, kalau yang kita kenal bisa dalam bentuk bintang gitu ya, atau kalau dari sisi aplikasinya itu mereka bisa melihat seberapa sering ya, atau berapa peluang mereka akan memesan kembali dengan menggunakan layanan tersebut. Ya, kita bisa melihat dari jumlah order yang dia lakukan setelah itu. Nah, kalau misalkan setelah order terus tidak kembali lagi, berarti si pengguna tidak nyaman ya. Mungkin dia pindah ke layanan yang lain yang memberikan servis yang berbeda. Misalkan di lapak sebelah itu ada free ongkir gitu ya, atau ada diskon layanan, atau mungkin malah dihapus fee-nya. Nah, ini termasuk salah satu poin di dalam elemen ini. Terus yang berikutnya delivery ya. Yang nomor 8 adalah channel, bagaimana menyampaikan penawaran ini ke pasar ya. Bisa di iklan televisi ya, atau iklan di aplikasi. Itu salah satu penyampaian penawaran ke pasar. Terus yang ke-9 itu branding ya, bagaimana mengkomunikasikan penawaran. Jadi seberapa kuat user ya, atau masyarakat itu mengenal sebuah produk. Jadi branding ini termasuk intangible asset ya, aset yang tidak berbentuk ya. Sebagai contoh begini adik-adik, kadang kita nggak sadar ya, ketika kita minum ya, mana aquanya gitu ya. Padahal yang kita minum adalah merek bukan Aqua, merek lain ya. Nah, itu berarti branding Aqua itu sudah melekat di dalam otak kita atau otak bawah sadar kita. Jadi ketika kita masuk ke sebuah, ya sebut aja minimarket gitu ya, ketika kita akan membeli sebuah produk minuman, maka itu yang akan kita ingat pertama ya. Baru ketika di situ disandingkan ada produk lain, misalkan berbeda harga, baru kita akan melihat merek yang lain gitu ya. Biasanya begitu. Jadi brand itu salah satu aspek penting gitu ya. Terus yang ke-10 adalah customer experience, bagaimana mengintegrasikan hubungan pelanggan secara keseluruhan.
Nah, biasanya kita bisa menjumpai video-video misalkan unboxing atau review sebuah produk, yang itu salah satu ya customer experience. Nah, antara invensi dan inovasi ya. Jadi kalau invensi itu lebih kepada penemuan. Jadi Anda menemukan hal baru ya, produk baru atau mungkin formula baru, sebuah misalkan cairan yang berguna untuk apa gitu ya, itu masuk dalam ranah invention. Invention itu belum tentu profit adik-adik ya. Ada beberapa penemuan bagus secara sistem, bagus secara performance, namun tidak laku di pasaran. Kenapa? Karena masyarakat tidak membutuhkan. Ya. Jadi invention itu belum tentu profit. Ya. Sedangkan di sisi sini, di sisi bisnis, ya, ini produk itu harus menghasilkan keuntungan atau masuk ke kategori inovasi. Ya. Nah, antara invensi dan inovasi ini memang ada jurah, ya, valley of death, ya, di mana ini ada gap yang cukup luas ya, di sisi akademis, di sisi badan riset ya atau riset-riset mandiri itu sebenarnya banyak sekali penemuan. Kita bisa lihat ya kalau di bidang kita banyak sekali orang-orang yang bergelut di bidang elektronik, programming, aplikasi dan pengembang hardware itu dia bisa menghasilkan produk-produk yang inovatif gitu ya, yang bukan inovatif, yang menarik, yang menarik. Namun produk itu belum tentu dibutuhkan oleh masyarakat luas. Ya, kadang bagus di sisi performance gitu ya, namun masyarakat tidak butuh. Atau kalau masyarakat butuh tidak terjangkau karena apa? Terlalu mahal misalkan. Sehingga kalau kita berpikir ingin mencari keuntungan, maka pemikiran itu harus dibalik adik-adik ya. Jadi alat apa atau invensi apa yang nantinya menghasilkan uang, atau yang kedua invensi ini dibutuhkan oleh orang banyak. Nah, baru kita teliti ke sini ke arah invensi. Tapi kalau bagi seorang akademis ini tidak ada masalah ya. Anda menghasilkan penemuan-penemuan yang menarik, yang hebat, mungkin saja ya itu tidak langsung diterima oleh masyarakat secara langsung gitu ya, secara langsung. Sebagai contoh ya, dulu mungkin 5 tahun yang lalu kita mengenal adanya VR ya, virtual reality ya. Nah, waktu itu kita menganggap wah ini bagus sekali gitu ya. Namun kita waktu itu masih belum sampai bahwa ini sampai ke level apakah nanti akan komersil gitu ya. Belum sampai, masih sebatas teknologi ini baru ya. Kita gandrung di sana. Namun semakin ke sini ya ternyata teknologi itu mulai banyak diaplikasikan. Sebagai contoh yang sempat trending waktu itu ada game Pokemon Go ya. Nah, itu menggunakan virtual reality ya. Jadi kita bisa melihat ada beberapa apa istilahnya Pocket Monster yang bisa kita lihat berada di lingkungan kita secara virtual ya tentunya. Bisa dilihatnya menggunakan HP yang sudah terinstall aplikasi. Nah, misalkan tiba-tiba ada Pocket Monster yang tiba-tiba duduk di kursi gitu ya. Padahal secara realita nggak ada di sana, tapi di sini ada. Ya. Dia sempat banyak yang menentang, tapi cukup trending ya. Bahkan ada yang lucu ya waktu itu, sampai ada seorang pengguna ya yang menyewa Gojek untuk keliling mencari monsternya tadi. Ya, seperti itu. Jadi kalau Anda dari sisi seorang inventor ya tetap aja menghasilkan sesuatu. Mungkin saat ini masyarakat belum bisa menerima, tapi suatu saat penemuan Anda akan menjadi hal yang lumrah seperti itu. Namun kita hanya membahas bahwa kondisinya antara invensi dan inovasi itu memang ada celah atau gap.
Oke, kalau dari invensi apa saja sih yang kita bahas ya? Jadi ketika kita membahas invention proses ya, ada beberapa topik ya. Misalkan dari ide atau gagasan. Ya. Terus dari ide itu dijabarkan menjadi ide atau konsep awal. Ya. Terus dikaji apakah ini layak dilanjutkan atau tidak, baru ke pilot produk. Jadi membuat produk contoh ya. Nah dari sini untuk agar invensi yang kita buat itu terlindungi secara legal ya, kita belajar dari kisah tempe tadi ya, jangan sampai produk kita sendiri ternyata diaku oleh bangsa lain ya, yang dia sebenarnya juga bukan makanan utamanya gitu ya. Nah, kita patenkan. Nah, kalau Anda masih berkutat di 5 kegiatan ini, maka sebenarnya kita masih berada di ranah invention ya. Biasanya ujungnya adalah laporan atau R&D ya. Nah, berarti kita masih di sini adik-adik. Ya. Jadi kita nggak bisa nyebut bahwa kita sudah punya inovasi, itu nggak cocok ya pemilihan kata inovasi kalau kita masih berkutat di 5 hal ini. Nah, kapan baru disebut inovasi? Ya, ketika kita melakukan beberapa proses ini, ya, menentukan produk. Jadi yang kita invensi tadi, nah, kita wujudkan atau kita tentukan menjadi sebuah produk. Ya. Nah, berikutnya dari produk ini kita bentuk bisnis plan agar nanti terwujud menjadi sebuah produk yang komersil, gitu ya. Nah, ketika dari sisi bisnis dikaji ya, nah di sini nanti ada beberapa kajian ya seperti menghitung BEP, terus menghitung kelayakan, ongkos produksi, harga pokok produksi dan lain sebagainya, itu kita bahasnya di sini. Nanti juga akan ada materi tersendiri yang membahas secara detail. Nah, kalau layak dari sisi bisnis baru masuk ke production development ya. Di sini invensi yang Anda buat ini diproduksi secara massal. Ya, tentunya setelah dipertimbangkan dengan berbagai macam parameter bahwa ini memang layak untuk diproduksi. Nah, biasanya produk itu tidak langsung diproduksi banyak-banyaknya, tapi dilakukan dulu uji pasar. Ya. Biasanya kita menjumpai ada sebuah produk promo gitu ya. Misalkan Anda paling sering kita jumpai itu kalau kita ke minimarket ya, Anda akan menjumpai ada produk baru yang di situ dipromosikan, misalkan beli 2 gratis 1, atau dari harga ada diskon yang cukup besar, atau kadang-kala ditempelkan ya, misalkan ada sebuah produk kosmetik ya, kosmetik baru, dia membuat kemasan kecil lalu ditempelkan dengan produk kosmetik dari pabrik yang sama ya, misalkan sebut aja misalkan ada produk baru kondisioner gitu ya. Nah, ini ditempelkan dengan produk sampo yang sudah terjual. Jadi kalau orang membeli sampo A tadi, ya, maka dia otomatis akan mendapatkan kondisioner yang masih uji pasar tadi ya. Nah, itu contohnya uji pasar. Kalau misalkan review masyarakat ternyata bagus gitu ya, dilihat dari penjualan yang ditempelkan tadi, maka dia akan membuat uji pasar yang kedua dengan cara menjual secara terpisah, tapi dengan potongan harga. Nah, ketika di situ juga dinilai atau disurvei ternyata penjualannya bagus karena mungkin banyak yang cocok, gitu ya, maka dia baru dijual dengan harga sebenarnya. Terus dikaji lagi apakah diuji jual, apakah sekarang dengan harga asli masyarakat mau membeli. Nah, disinilah nanti baru muncul keuntungan usaha. Dan ini direview lagi ya. Nah, apakah masyarakat masih beli kembali gitu ya. Beli kembali. Jadi adik-adik jangan kaget ketika Anda membeli, Anda akan ditanya member Anda gitu ya. Member Anda. Nah, itu sebenarnya salah satu tools bagi mereka untuk uji jual maupun uji pasar. Ketika Anda beli, lalu beberapa minggu atau beberapa bulan Anda beli lagi produk yang sama, ya, dan orang yang seperti Anda ini ada sekian ratus atau mungkin sekian ribu, ya, maka
produk yang dia buat berarti layak pasar, ya, atau bisa diterima di pasar dengan baik, maka dia akan memproduksi lagi atau memproduksi dengan secara besar-besaran. Jadi kesimpulan apa? Dari sisi ini ketika Anda sudah melakukan kegiatan dengan beberapa aspek ini, berarti Anda sudah di innovation proses. Nah, kalau digambarkan mulai dari proses prototype sampai produksi massal bisa digambarkan seperti ini. Ya. Jadi ini sebenarnya adalah teknologi push. Ya. Di proses invensi, Anda membuat sebuah prototype. Ya. Prototype bisa berupa alat atau mungkin produk yang lain, ya. Masih di proses prototype. Ini disebut proses invensi. Nah, ketika Anda berniat untuk produksi massal, ya, maka langkah berikutnya adalah masuk ke proses inkubasi. Jadi ini proses mempersiapkan produksi massal. Nah, di sini nanti akan dibahas banyak sekali aspek, ya, mulai dari yang seperti kita bahas tadi, ya, mulai dari uji pasar, uji produk, validasi, proses pengurusan perizinan, ya, baik itu izin usahanya maupun izin produksinya. Ya, kalau makanan Anda harus lolos BPOM, ya. Terus kalau produk-produk itu kesehatan, maka juga ada yang di BPOM juga, ya. Terus kalau produk-produk yang elektronik atau produk listrik itu juga ada lembaga sertifikasinya. Nah, di sini Anda mengalami proses inkubasi, ya, mempersiapkan. Nah, ketika proses tadi terlewati baru ke produksi massal. Nah, di 2 poin ini masuk ke proses inovasi. Nah, ini saya ambilkan contoh aja, ada iTech Incubation Program. Ya. Jadi di sekitar kita, ya, atau di tempat kita ada beberapa program-program inkubasi dan banyak sekali adik-adik, baik itu yang diselenggarakan oleh lingkup internal kampus kita sendiri, ya, atau oleh pemerintah maupun swasta, ada banyak program inkubasi. Ya. Kalau kita bisa berlatih dari mana, adik-adik? Kita bisa mulai dari PKM, ya. PKM itu salah satu program yang cukup baik, adik-adik. Kita mau jadi peneliti juga diwadahi, ya, PKM penelitian. Atau kita mau terapan, itu juga ada PKMT. Ya, bahkan untuk PKM kewirausahaan itu juga tersedia di sana. Nah, kalau kita pingin ideal, ya, kita kan punya waktu, ya, rata-rata mahasiswa itu 4 tahun sampai 5 tahun, ya. Jadi kita bisa mulai tahun pertama, ya. Tahun pertama saya tidak mengatakan mulai semester 1, tidak, ya. Tahun pertama itu bisa waktu Anda semester 3 gitu, ya, kita nyebutnya. Tahun pertama kita masuk ke penelitian, ya, PKM penelitian. Kita meneliti sebuah gagasan, kita teliti arahnya nanti membuat produk, ya. Ketika dasar teorinya kuat, terus kajian-kajiannya kuat, dan kita bisa merumuskan sesuatu, itu selesai di PKM penelitian, ya. Berikutnya, untuk mewujudkan menjadi sebuah produk atau sebuah invensi, kita masukkan aja di program berikutnya, yaitu PKMT, ya. Kedua program tadi menawarkan adanya pembiayaan dari pemerintah yang sifatnya adalah hibah. Anda tidak perlu mengembalikan, ya. Tapi tetap harus bertanggung jawab bahwa proposal yang Anda ajukan itu harus benar-benar diwujudkan sesuai dengan rencana yang Anda susun di proposal. Nah, ketika prototipe Anda selesai di PKMT, Anda bisa produksi atau bisa jual melalui skema PKM kewirausahaan, ya. Itu kalau memang
ujungnya adalah Anda ingin mencari keuntungan, ya. Atau bisa juga itu Anda menjadi PKM pengabdian masyarakat, ya. Nah, itu bisa. Jadi kita tidak mencari profit tapi memberikan kemanfaatan secara sosial kepada masyarakat. Nah, kalau iTech Incubation Program ini pre-incubation adalah sinergi antara kemitraan, terus ada acara temu bisnis, ya. Bisa IBG partnership, ya. Terus sinergi kemitraan bisa melalui workshop, FGD, dan lain sebagainya. Ya. Terus ada in time online atau teknologi push and market pull, ya. Nah, di sini Anda juga mendapatkan dukungan secara finansial, adanya pembiayaan yang sifatnya adalah hibah, ya. Kalau yang pernah kita ikuti itu yang diselenggarakan oleh Dikti, ya, dan ya Dikti yang waktu itu masih bergabung dengan Ristek, ya. Jadi ada program yang namanya PPBT atau CPPBT. Ya, kalau pre-incubation itu CPPBT, ya. Atau kalau sekarang istilahnya pra-startup, gitu ya. Nah, terus berikutnya adalah inkubasi, ya, incubation, di mana prosesnya ada adanya proses alih teknologi. Ya, pada proses incubation ini kita memerlukan ruangan, room, bentuknya bisa ruang untuk workshop, untuk produksi, untuk meeting dan lain sebagainya. Ya. Nah, untuk non fisiknya ada proses trial production, training, mentoring, alpha test, beta test. Nah, ini di proses inkubasi. Nah, pasca inkubasi ini diharapkan Anda sudah bisa memasarkan atau bisa produksi massal. Nah, di sini kita membutuhkan beberapa peralatan, ya, misalkan peralatan produksi atau untuk pemasaran bisa memanfaatkan Teknopark Accessibility. Ya. Ada beberapa Teknopark di mana di forum ini mempertemukan antara investor dengan inventor, gitu ya. Bisa terjalin kerjasama, bisa mereka memberikan modalnya untuk produksi lebih besar dan lain sebagainya. Ya. Nanti yang diharapkan adalah munculnya inovatif entrepreneur atau technopreneurship, ya, seperti yang kita bahas dari awal tadi. Jadi ruang inkubasi ini menjadi perantara, ya, antara pasar, teknologi dan modal, atau kita nyebutnya aksesibilitas, ya. Terus di sini di ruang inkubasi ini adanya training bisnis teknologi, ya. Nah, outputnya adalah inovatif entrepreneur atau technopreneur. Nah, siapa saja yang bisa ikut atau diinkubasi di sini, ya, bisa dari mahasiswa, bisa dari lulusan yang menjadi entrepreneur, bahkan orang yang sudah terjun pun masih bisa diinkubasi untuk meningkatkan levelnya, ya. Jadi kalau misalkan produksi sudah jalan tapi level penjualan masih skala regional dan berkeinginan untuk meningkatkan levelnya bisa menjual secara nasional maupun ekspor, nah lewat ruang inkubasi ini bisa dilakukan. Di kampus kita juga ada adik-adik dulu namanya BIW, ya, Badan Inkubator Inovasi Wirausaha, ya. Nah, apa yang dilakukan di ruang inkubasi bisa mulai uji produksi, mentoring, uji konsumen, uji jual, dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda punya ide, tidak ada salahnya adik-adik untuk diinkubasi, ya. Inkubasi tentunya tidak semua inovasi bisa masuk adik-adik, karena di sini tetap ada seleksi, ya. Di awal tetap ada kajian. Kalau memang produk Anda dinilai layak, maka Anda punya kesempatan untuk mendapatkan bimbingan teknis, ya, saran-saran, masukan-masukan dari pengelola maupun dari alumni-alumni yang sudah lulus, ya. Nah, ini sebagai contoh, ya, sebagai contoh aja
kita pernah tahu kalau di ruang bersalin, di bidan maupun di rumah sakit ibu anak ya, ada alat ini, ada alat inkubator bayi. Ya. Karena bayi itu selama 9 bulan di dalam perut ibu itu suhunya adalah suhu tubuh ibu. Ya. Nah, ketika dia lahir, maka mau nggak mau dia harus menghadapi cuaca lingkungan. Ya, cuaca lingkungan yang kadang naik secara ekstrim, kadang turun ekstrim juga. Nah, sedangkan di dalam perut ibu itu suhunya relatif stabil. Ya. Nah, ada kalanya bayi itu akan terkendala di sana, ya, karena tubuhnya belum bisa adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang cepat atau yang berbeda dengan kondisi sebelumnya, maka dibutuhkan ruangan khusus. Ya. Terutama bayi-bayi yang lahirnya kurang dari 9 bulan atau mungkin ada kebutuhan khusus di mana secara medis dia harus di inkubator. Nah, ini adalah penemunya adalah Insinyur Ramadita Budi, ya. Ini produknya dan ini perusahaan yang dia buat setelah mengikuti inkubasi di iTech. Ya. Nah, terus kalau ini teman saya, adik kelas sebenarnya ya, kita pernah kenalan di ini. Dia membuat mesin susu listrik. Jadi kalau selama ini kita mengenal produk minuman susu itu dimasak ya, dimasak entah menggunakan proses pasteurisasi atau sterilisasi, ya, menggunakan media panas. Ya. Jangan bayangkan kalau di perusahaan itu pakai tungku itu enggak ya, dia. Ada satu bagian khusus yang namanya heat exchanger ya. Jadi masaknya itu menggunakan cairan panas yang dialirkan ke sebuah bejana khusus. Gitu ya. Nah, jadi selama ini proses menggunakan sebut aja api lah atau sumber panas. Tujuannya sebenarnya untuk membunuh patogen-patogen atau bakteri-bakteri jahat yang tidak berguna atau yang malah berbahaya untuk tubuh kita. Nah, teman saya ini dia membuat untuk memasaknya itu menggunakan kejutan listrik, ya, kejutan listrik. Nah, dia sempat waktu itu juga tanya-tanya ke saya, ya. Namun ternyata langkahnya lebih cepat ya, dia benar-benar serius ya, dari teknologi yang digeluti bahkan diikutkan beberapa kompetisi-kompetisi waktu mahasiswa, akhirnya sampai menjadi sebuah produk yang siap dipasarkan. Nah, dia mengikuti beberapa, kalau nggak salah inkubatornya adalah Inotech, ya, program di REM. Dia juga mendapatkan beberapa support dari beberapa lembaga pemerintah dan sekarang sudah bisa membuat sebuah PT adik-adik. Nah, terus di sini saya sekalian sharing adik-adik. Insya Allah dalam setiap mata kuliah, di setiap di setiap perkuliahan nanti saya akan menceritakan beberapa inovasi ya. Saya sudah berani menyebutnya inovasi karena memang produk ini sudah terjual di masyarakat. Ya. Nanti insya Allah akan saya ceritakan bagaimana proses mendapatkan peluangnya, bagaimana proses produksinya, dan sampai ini di tangan pengguna. Nah, pada kesempatan ini saya akan cerita tentang alat yang kita beri nama Programmable Power Control and Monitoring (PPCM). Ya. Nah, ini adalah nama usaha kita. Ya. Oke. Kalau Anda pernah ke Surabaya atau masuk Surabaya, pasti Anda pernah tahu salah satu gedung tinggi di sebelah kiri, dekatnya DBL ya. Itu satu komplek. Ini adalah Geraha Pena yang merupakan kantornya Jawa Pos. Salah satu perusahaan atau salah satu usaha koran ya yang cukup besar. Nah, dia punya gedung kantor di sini. Namun gedung ini ternyata tidak hanya diisi oleh orang Geraha Pena sendiri atau orang Jawa Pos ya. Namun beberapa ruang ya ini disewakan untuk tenan yang lain ya. Yang pernah saya lihat di sana dulu ada
Schneider, ada Telkomsel, dan juga ada beberapa perusahaan lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu ya. Nah, mereka menyewa gedung ini untuk perkantoran mereka. Nah, di sini ada masalah adik-adik ya. Jadi di bagian panel utama itu ada panel pembagi, ya. Pembagi distribusi daya ke masing-masing ruangan. Ya. Nah, kenapa harus dikontrol? Karena kalau tidak dikontrol maka terjadi pemborosan. Ya. Kalau di rumah kita, misalkan kita lupa nyalakan, kita lupa mematikan lampu, ya, misalkan lampu menyala 24 jam, itu kecil sekali adik-adik, ya, kecil sekali pemborosannya. Namun kalau ada banyak ruangan yang menyalakan lampu dalam gedung ini, tentunya adalah sebuah pemborosan yang cukup besar. Ya. Tagihan di sana waktu itu kira-kira 22 juta, ya kira-kira. Ya, kurang lebih segitu. Anda bisa bayangkan kalau pemborosan ya sebut aja 5 juta, ya, itu angka yang cukup besar. Nah, akhirnya mereka membutuhkan sebuah panel yang bisa mengontrol distribusi listrik ke masing-masing ruang dengan scheduling yang sudah ditentukan. Nah, ini foto saya waktu instalasi di sana. Kalau cara kerjanya seperti ini ya, karena di masing-masing ruang itu nyala listriknya tidak sama. Ya. Misalkan sebuah instansi A memulai kerja jam 8, pulangnya jam 4. Ya, tutupnya jam 4. Sedangkan perusahaan B yang menyewa ruang di sampingnya atau mungkin di ruangan lainnya itu dia baru memulai kerja jam 10, berakhir sampai jam 18 malam. Itu kita jumpai di sana waktu itu. Berarti tiap-tiap ruang itu nyalanya berbeda-beda. Ya. Nah, di sini dibutuhkan operator untuk mengoperasikan seperti itu. Namun operator manusia itu punya kelemahan, ada kalanya lalai, ada kalanya sakit, ada kalanya punya keperluan sehingga dia tidak bisa standby secara terus-menerus. Maka di sini dibutuhkan sebuah otomasi. Nah, masing-masing ruang kita ibaratkan aja untuk bebannya ada lampu, ada AC, dan ada beberapa perangkat lainnya. Nah, ini butuh dikontrol dengan menggunakan timer, jam berapa nyala dan jam berapa matinya. Dan itu bisa dimonitoring secara online. Nah, akhirnya yang kita buatkan perangkat seperti ini adik-adik ya. Tapi ini adalah versi yang keduanya ya. Waktu awal itu desainnya masih sangat sederhana. Ya. Kita akan tunjukkan ya. Kalau yang desain berikutnya atau pengembangan berikutnya bisa kita tampilkan, terus juga bisa kita jalankan secara otomatis dari jarak jauh. Nah, ini modularnya seperti ini. Ada ya yang ini kelihatan komponennya ada relay, terus ada beberapa pinout seperti ini. Nah, saya katakan tadi bahwa operasional tiap ruangan itu berbeda-beda. Sehingga kita perlu membuat sebuah program yang mana itu bisa kita setting ya, kapan mulai on dan jam berapa dia nanti dimatikan. Ya. Nah, kita buatkan program secara seperti ini. Ya. Ada beberapa fungsi ya. Misalkan ini nyala yang warna hijau. Terus ada yang merah sepertinya atau oranye, ya ini hidup tapi secara otomatis. Ya. Kalau abu-abu ini mati. Nah ini bisa kita setting mulai dari namanya, timernya dan lain sebagainya. Nah setelah kita buat, nah perlu kita jelaskan secara teknis. Jadi teknisi itu lebih mudah memahami sebuah alat ketika ada datasheet atau spesifikasi yang disertakan dalam alat tersebut. Mulai dari supply voltage-nya, konsumsi daya, network komunikasinya, ya, menggunakan serial, ya, jumlah output, arus yang bisa dilewatkan dan lain sebagainya. Termasuk dimensi.
Nah, itu juga perlu kita sampaikan. Nah, ini adalah dokumentasi waktu itu, ya. Jadi ini ceritanya adik-adik, ya. Saya akan cerita di balik ini, mungkin suatu saat bisa menginspirasi adik-adik, ya. Jadi alat ini saya buat justru bukan dari invensi saya sendiri, ya, tapi ini adalah request dari teman, ya, teman kuliah. Jadi saat ini adik-adik kan sedang kuliah. Nah, perbanyaklah koneksi atau perbanyaklah relationship dengan teman Anda. Ya. Mungkin saat ini teman, tapi mungkin suatu saat akan menjadi partner bisnis Anda. Ya. Nah, kenapa kok dia pesan ke saya? Ya kebetulan dulu kita di kelas yang sama, ya, dan dia tahu saya bisa membuat hal seperti ini. Ketika dia membutuhkan, dia kontak saya untuk membuatkan. Nah, dari request itu, ya, kita pelajari alatnya, terus kita mulai rakit. Ya. Ini yang versi 1 adik-adik masih tanpa box, ya. Kita memakai PCB yang cukup besar. Kita rakit satu persatu. Akhirnya, nah ini contohnya ya, setelah kita rakit. Nah, berikutnya kita uji. Ya, ini masih cukup sederhana. Kita juga masih menggunakan project board beberapa fungsi, ya. Terus kita uji dengan menggunakan softwarenya, apakah bisa berjalan sesuai rencana. Terus yang kedua juga kita uji ketahanannya. Kita nyalakan selama 24 jam beberapa hari, ada kendala enggak. Terus kita juga secara fungsi kita uji benar-benar. Jadi sebuah produk itu jangan kaget bahwa iterasi pertama itu belum tentu semuanya langsung sempurna sesuai dengan request. Ya, bisa jadi setelah pengulangan beberapa kali itu baru sesuai yang diharapkan. Nah, ini juga softwarenya juga perlu kita uji. Nah, kalau boleh jujur sebenarnya software ini bukan saya yang membuatnya. Jadi kita menguasai di suatu bidang. Nah, untuk bidang yang lain kita bisa serahkan ke ahlinya. Nah, disinilah memang perlunya kita itu kolaborasi adik-adik. Kalau kita mengandalkan kita sendiri, kita kerjakan semuanya dari hulu sampai hilir, ya mungkin bisa, namun seringkali masih ada kelemahan, ya karena kita memang bukan expert di bidang ini. Kita bisa serahkan ke orang lain yang memiliki kemampuan itu, ya kita tentunya berbagi, ya berbagi keuntungan, berbagi pekerjaan, dan berbagi tanggung jawab. Ya. Terlalu berisiko kalau kita semuanya kerjakan sendiri, ya. Nah, pertama adalah risiko waktu, karena kita harus mengerjakan semuanya, ya hardware, software, dan lain sebagainya itu kita semua. Jadi waktu menjadi lebih panjang. Ya. Terus juga risiko yang kedua adalah risiko misalkan ada trouble, ya kita akan pusing sendiri. Ya. Nah, kalau kita bisa berkolaborasi dengan orang lain yang beda skillnya, ya, tentu ketika ada satu kendala kita bisa berbagi risiko. Ya, kalau terkait dengan software, ya kita kembalikan ini masih ada kendala saat kondisi seperti ini. Nah, mereka bisa memperbaiki. Jadi nggak usah malu adik-adik ketika kita memiliki satu kemampuan dan tidak memiliki kemampuan yang lain, ya kita baiknya adalah berkolaborasi. Nah, berikutnya setelah kita uji, ya kita instalasi, ya kita pasang di sana. Nah, ini penampakan sebelumnya, ya. Jadi sebenarnya ini juga bukan ide baru, tapi ini adalah sudah pernah dikembangkan oleh orang sebelumnya, tapi beberapa titik, ya, dan waktu itu hampir sebagian besar itu banyak yang sudah tidak beroperasi, entah karena komponennya atau mungkin karena sudah ada jalur-jalur yang putus kan sudah beberapa tahun. Nah, waktu itu request-nya adalah dibuatkan alat yang hampir serupa, baik itu secara hardware seperti ini maupun software-nya. Ini sudah kita lakukan. Nah, satu cerita lagi, sebelum kita pasang itu kita demokan dulu dan kita berikan training, ya, supaya mereka memahami bagaimana alat ini bekerja, bagaimana settingnya. Jadi sebelum diterapkan benar-benar di posisi yang ditentukan tadi di panel,
maka mereka harus bisa mengoperasikan terlebih dahulu. Sehingga ini bisa mengurangi terjadinya trouble di lapangan. Nah, oh ya, pesan adik-adik ya, di setiap kegiatan ada baiknya Anda dokumentasikan. Seperti contoh tadi, mulai dari proses produksi, proses instalasi, termasuk misalkan di situ ada surat perjanjian, Anda bisa foto, atau pada waktu penandatangan kontrak itu bisa Anda foto. Nah, fungsinya di mana? Suatu saat portofolio ini pasti akan berguna adik-adik. Misalkan Anda ada proyek berikutnya, Anda bisa tunjukkan kepada calon user Anda bahwa Anda punya pengalaman di sana, ya. Apa yang pernah Anda jual atau apa yang pernah Anda buat yang diterapkan di instansi yang tadi. Nah, ini akan memberikan kepercayaan yang cukup tinggi. Ya. Artinya Anda bukan seorang yang pembuat prototipe, tapi sudah membuat sebuah produk. Nah, termasuk ya ini foto agak narsis adik-adik ya. Ini sebenarnya bukan kepalanya. Nah, tapi ketika kita bicara, nah, kita bisa tampilkan bahwa kita sudah pernah kerjasama dengan bagian di bagian kelistrikan ya, di bagian di Geraha Pena. Nah, ini menjadi sebuah nilai plus bagi Anda ketika Anda menawarkan ke proyek berikutnya ya. Artinya nama besar atau mungkin portofolio Anda ini menjadi penilaian plus bagi Anda. Jadi usahakan Anda punya dokumentasi adik-adik. Ya. Nah, sisi yang lain supaya ini berguna untuk kita juga ya. Nah, ini saya daftarkan untuk menjadi paten ya. Satu hal ini bisa kita pakai untuk akreditasi atau untuk penilaian kampus kita. Jadi tidak hanya berpikir keuntungan secara material, ya, secara finansial saja, tapi juga ada manfaat lain yang kita bisa berikan untuk institusi kita. Nah, dari sharing tadi ini ada beberapa yang ingin saya tekankan pada adik-adik ya, value-nya. Supaya Anda bisa seperti itu, mulai saat Anda mahasiswa itu bangunlah citra diri. Ya. Anda itu di mata orang lain itu seperti apa? Ya. Istilahnya Anda membranding diri Anda, ya, personal branding Anda itu sebagai apa? Nah, saya contohkan adalah sebagai seorang yang memiliki keahlian khusus, ya, misalkan membuat alat. Nah, bagaimana prakteknya? Ketika Anda masih mahasiswa, coba Anda bisa mengikuti beberapa proses ya, misalkan mengikuti lomba yang berbasis teknologi, misalkan lomba robot atau lomba kreativitas yang terkait dengan elektronik ya, atau pemrograman, itu bisa ya. Sehingga teman-teman Anda itu mengenal Anda bahwa oh si A atau Anda ini memiliki kemampuan untuk membuat alat. Saya contohkan seperti itu. Terus yang kedua, mulailah posting ya. Apa yang sudah Anda buat tidak harus sesuatu yang terjual adik-adik ya, karena Anda masih membangun citra di di saat kuliah. Anda bisa posting misalkan tugas kuliah di mana di situ dosennya mensarankan membuat proyek kecil gitu ya. Nah, itu bisa Anda posting di medsos Anda sehingga di mata orang lain branding Anda adalah seorang inventor. Ya, Anda bisa membuat sesuatu. Yang pertama ya. Terus yang kedua ya, selagi menjadi mahasiswa, asah skill teknis Anda ya. Nah, yang paling situ memang Anda mengikuti lomba ya. Karena di situ juri mensyaratkan Anda membuat alat atau membuat invensi yang mengikuti rule mereka. Ya. Terus berikutnya Anda bisa melibatkan diri dalam kegiatan penelitian dan pengabdian bersama dosen. Ya, di situ Anda juga melatih skill teknis. Gitu ya. Nah, terus yang ketiga, misalkan nih ya, ada orang yang membutuhkan jasa Anda, ya, Anda
berusaha untuk berani menerima order. Ya. Bisa jadi order itu Anda mampu kerjakan, itu baik, ya, artinya sesuai dengan request Anda bisa ngerjakan. Atau kalau misalkan Anda terbatas kemampuannya, tapi beranilah untuk menerima jasa. Ya. Nanti prakteknya adalah Anda bisa meng-hire teman Anda atau menggaji teman Anda untuk mengerjakan alatnya. Misalkan Anda punya teman yang jago nih di codingnya atau di perancangannya. Nah, Anda bisa menggandeng dia menjadi tim Anda. Terus yang ketiga juga Anda perlu memiliki skill non teknis yang mendukung kewirausahaan. Ya, mulai dari komunikasi. Ini penting Adik-adik. Jadi mengkomunikasikan ide Anda atau solusi Anda kepada user. Yang kedua juga penting manajemen. Ya. Anda perlu memanajemen misalkan waktunya. Jadi waktu penyelesaian dari order pertama sampai itu diterapkan Anda butuh waktu berapa. Nah, tentunya ini memang butuh latihan adik-adik ya, butuh benar-benar terjun ya, sehingga Anda bisa tahu misalkan untuk memproduksi PCB gitu ya. Nah, setidaknya butuh 3 hari. Ya, untuk belanja komponen ya, ya bisa 3 atau 4 hari tergantung. Termasuk untuk uji coba dan lain sebagainya. Sehingga dari keseluruhan Anda bisa memberikan istilahnya memberikan janji bahwa alat yang dipesan oleh user ini butuh berapa minggu. Nah, ini bisa Anda pelajari. Terus yang ketiga juga terkait perpajakan. Ya. Jadi kalau Anda sudah berbisnis dengan nilai nominal yang cukup besar, maka ada kewajiban untuk membayar pajak. Nah, ini juga perlu kita pelajari adik-adik, ya, karena juga penting. Ya. Jangan sampai ketika kita sudah berbisnis tapi tidak mencantumkan pajak, maka ketika Anda sudah menerima pembayaran dan dipotong pajak, jangan-jangan keuntungan kita tergerus di sana. Ya. Jadi komponen pajak itu juga bisa kita masukkan di penawaran. Dan itu ada pelajarannya sendiri adik-adik. Berikutnya skill non teknis akuntansi gitu ya. Bagaimana kita mengatur keuangan, pencatatan, pelaporan dan lain sebagainya. Skill yang berikutnya yaitu presentasi, membuat bisnis plan, penghitungan laba rugi, BEP. Nah, ini insya Allah nanti akan kita pelajari di mata kuliah KWU ini adik-adik. Dan satu yang terakhir ya, skill non teknis yang perlu Anda miliki adalah sering-sering membaca buku motivasi. Ya. Karena ini sangat penting kalau memang Anda mau terjun di bidang teknopreneur. Ya. Karena apa kok harus ada motivasi? Ya. Supaya kita punya guideline, supaya kita punya semangat. Ya. Karena seringkali kita jumpai kita sudah proses berjalan, ternyata di tengah-tengah jalan ada kendala. Ya. Nah itu biasanya menyurutkan niat kita atau menyurutkan semangat kita. Nah ini disinilah butuh motivasi-motivasi supaya kita bisa move on dan maju kembali. Nah, kalau dari cerita tadi ya, ini ada satu hal ya, bangun relasi atau networking ya, mulai dari teman seangkatan maupun beda angkatan. Ya. Saat ini adalah waktu yang tepat adik-adik ya. Anda menjumpai banyak orang yang seumuran dengan Anda ya. Setidaknya kalau satu angkatan itu ada 200 orang, berarti relasi Anda itu ada 200 ya. Sebut aja misalkan sepertiga dari itu nanti akan menawarkan peluang kepada Anda, berarti berapa? Ya sudah cukup banyak ya, sekitar 65 orang kan. Nah, itu baru satu angkatan. Ya. Ada baiknya juga dengan beda angkatan, misalkan kakak kelas Anda atau dengan adik kelas Anda. Ya. Nah, ini juga perlu dibangun. Ya. Terus kita juga perlu memperluas relasi itu di luar jurusan ya. Ini untuk memperluas peluang maupun membuka peluang kolaborasi ya. Ada beberapa proyek itu yang tidak full teknis adik-adik ya. Kadang-kadang kita butuh dari orang sosial, misalkan alat kita akan dipasang di masyarakat di mana masyarakat itu mungkin masih awam gitu ya.
Nah, kita butuh orang-orang yang bisa komunikasi dengan masyarakat. Dan itu seringkali skill itu dimiliki oleh rekan-rekan yang di luar jurusan kita. Nah, yang berikutnya adalah dokumentasikan ya kegiatan Anda, bahkan kecil-kecil pun itu menurut saya tetap penting untuk didokumentasikan. Ya. Setidaknya yang pertama adalah untuk portofolio, sehingga ketika akan presentasi atau menawarkan produk ke lain user, setidaknya Anda bisa cerita bahwa Anda punya pengalaman sebelumnya atau pengalaman yang mungkin mendekati dengan request dari user yang baru. Oke, untuk penjelasannya sudah. Nah, ini ada tugas adik-adik supaya kita mulai menggelitik naluri kita untuk berwirausaha ya. Nah, ini tugasnya adalah buat sebuah impian atau dream ya. Bukan rancangan di sini ya, masih impian saja dari masalah yang di lingkungan Anda ya. Yang nantinya akan Anda impikan menjadi sebuah produk yang akan dipakai oleh masyarakat. Ya. Jadi Anda bebaskan pemikiran Anda, bebaskan cara pandang Anda melihat fenomena di masyarakat ya. Jangan dipaksa harus masuk ke elektronik gitu ya. Jangan dulu untuk saat ini ya. Tapi mulailah gali permasalahan yang bisa Anda selesaikan atau yang akan diselesaikan dengan passion Anda ya. Produk tidak harus rumit atau detail, cukup masuk akal secara logika ya. Nah, ini formatnya nanti dikerjakan di PPT ya. Formatnya adalah masalah yang dihadapi, Anda jelaskan, kalau perlu ada gambar gitu ya. Misalkan masalah yang dihadapi ada sampah ya di lingkungan Anda. Ya, sampahnya di sungai. Anda sampaikan secara tertulis, berikutnya Anda lengkapi dengan gambar ya. Karena kadangkala persoalan sampah itu beda lokasi, beda lagi solusinya. Nah, berikutnya Anda buat rancangan solusi ya, berupa gambar dan penjelasan. Ya. Misalkan ada alat untuk pemilah atau penarik sampah gitu ya. Nah, Anda gambarkan secara sketsa. Ada banyak tools ya, Anda bisa pakai pen, Anda bisa pakai apa ini? Di PPT pun ada ya. Di situ ada clip art ya. Bisa Anda pakai atau mungkin software grafik yang lain ya, baik yang berbayar maupun yang free, bahkan ada yang bisa dikerjakan secara online, yaitu ada software-nya. Nah, formatnya adalah PPT. Ini nanti akan dipresentasikan sesuai kelas masing-masing ya. Nah, misalkan saya contohkan aja, ya, karena ini masih impian ya. Kita nggak harus detail ya. Misalkan begini, ada masalah yang dihadapi, transportasi jalanan macet. Ya. Apa yang terjadi kalau jalanan macet? Moda transportasi pribadi menjadi boros, baik boros tempat, biaya. Nah, teknologi yang saat ini ada motor, mobil, pesawat, ya. Nah, terus kayak drive ini masih kurang praktis ya. Sudah ada sih, cuma masih kurang praktis ya untuk transportasi karena kondisi jalannya macet. Nah, rancangan solusinya adalah membuat alat yang praktis dan ringan namun cukup untuk membawa kita mobilisasi jarak dekat dan menengah. Misalkan apa nih? Nah, misalkan baling-baling bambu. Mungkin yang suka lihat Doraemon pasti sering melihat invensi ini ya. Nah, bisa membawa kita kemana-mana. Oke, saat ini masih menjadi impian kita ya. Kita bisa terbang dengan menggunakan baling-baling. Ya. Yang sudah ada kan yang terjun dari pesawat dari ketinggian tertentu, terus dipasang sayap atau menggunakan itu ya pakaian khusus yang seperti apa itu yang hewan terbang itu, ya, seperti tupai terbang ya kalau tidak salah ya. Bisa ada sayap di kanan kirinya, terus dia bisa terbang secara menggunakan hempasan angin, terus dia bisa
belok kanan kiri, ya, dengan keterampilan. Tapi itu kan masih belum memindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Dia harus diterjunkan dari pesawat atau menggunakan drone, ya. Tapi masih cukup besar, ya. Nah, mungkin saat ini ya, sepertinya teknologi ini masih belum bisa, ya. Dengan baling-baling yang sebesar ini sepertinya belum bisa. Tapi ini kan masih dream, masih impian. Jadi sah-sah saja kan. Mungkin suatu saat akan ditemukan kincir, ya, kincir yang kecil tapi bisa mengangkat beban yang cukup besar atau sebesar berat badan kita. Nah, kita namai dengan portable transporter. Jadi contoh tugas ini sebenarnya yang ditekankan adalah Anda diminta untuk peka terhadap kebutuhan yang ada di lingkungan Anda. Jadi itu yang ingin kita bangun, ya. Nah, dari permasalahan bisa nggak suatu saat ini akan diselesaikan, ya, atau bisa nggak secara teknologi mungkin saat ini masih berupa angan-angan, tapi suatu saat ini bisa terwujud, ya. Seperti contoh, dulu kita nggak pernah bayangkan bahwa ada mobil yang bisa terbang, tapi sekarang sudah ada, ya, sudah ada mobil yang pada kondisi di jalan raya itu sayapnya bisa dilipat sehingga bisa seperti mobil biasa. Namun ketika dibutuhkan dia juga bisa terbang dengan cara membentangkan sayapnya lalu dikendalikan seperti pesawat seperti biasanya. Dulu tidak terjadi tapi sekarang sudah. Nah, jadi mungkin saat ini baling-baling bambu belum bisa tapi suatu saat bisa. Atau inovasi yang lain, ya, pintu kemana saja, ya. Saat ini masih belum, ya, kalaupun ada ini hanya sebatas untuk properti selfie, gitu, ya. Namun suatu saat mungkin akan ditemukan, ya, bagaimana suatu tempat, ya, itu bisa ada suatu teknologi atau penemuan yang bisa menghubungkan antara satu ruang dengan ruang yang lain, ya, atau satu titik dengan titik yang lain. Seperti yang biasa kita jumpai di film-film fiksi ilmiah. Oke, nanti tugasnya dikumpulkan via VLM, ya. Nanti akan dipilih beberapa sampel, ya. Nah, nanti yang dipilih siap-siap untuk presentasi. Baiklah adik-adik, untuk perkuliahan kita hari ini kita cukupi sekian. Nanti silakan untuk pertanyaan Anda bisa tanyakan lewat forum. Ya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.